Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Global Positioning System atau biasa disebut GPS. Kelompok 1 yang beranggotakan Desi Rahmawati, saya sendiri Jyoti Kurniawan, ada Fatimah Zahra, kemudian Dina Akbarnaldi, dan Mutia Pratiwi. Nah, GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Dan mungkin kita semua udah sering dengar nih istilah navigasi atau disebut ilmu dan metode untuk mengetahui posisi suatu tempat. Dan ilmu tersebut ini udah banyak digunakan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bentuknya juga udah berkembang dari yang mulai kompas sederhana, dan peta, teropong hingga sekarang menggunakan GPS. Dan tentang GPS ini bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Dan untuk rumusan masalah sendiri ada apa itu GPS, bagaimana cara kerja GPS, apa saja fungsi GPS, apa saja bagian-bagian dari GPS, kemudian apa kelebihan dan kekurangan GPS, bagaimana cara mentransfer data dari GPS menjadi peta kontur, apa sumber kesalahan posisi GPS, dan yang terakhir, apa jenis-jenis dari GPS. Next. Untuk pengertian, GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi yang dapat menentukan posisi sasaran dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang singkat. GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan yang digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Selanjutnya ada cara kerja GPS. Penentuan posisi dengan GPS terbagi menjadi dua, yaitu metode absolute atau point positioning, di mana menentukan posisi berdasarkan satu pesawat saja. Itu biasanya untuk navigasi. Yang kedua ada metode relatif atau differential positioning, itu untuk menentukan posisi berdasarkan lebih dari satu pesawat. Itu biasanya untuk survei geodesi atau pemetaan karena ketelitiannya lebih tinggi. Selanjutnya ada cara kerja GPS yang menggunakan triangulation dari satelit. Seperti di ilustrasi, triangulation itu adalah perhitungan antara satelit untuk menentukan lokasi real-time user. Untuk perhitungannya, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. Untuk mengukur travel time ini butuh akurasi waktu yang tinggi. Dan perhitungan jarak kita harus tahu dengan pasti posisi satelit yang ditinggi pada orbitnya. Lalu koreksi sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima receiver. Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam dan setiap permukaan bumi itu dilintasi oleh 3-4 satelit. GPS mengambil informasi dari satelit tersebut untuk menghitung lokasi user dengan tepat. GPS kemudian membandingkan waktu sinyal dikirim dan waktu sinyal diterima. Dan informasi itu dapat diketahui dari satelit yang kemudian dapat menentukan posisi user. GPS mengunci sinyal minimal 3 satelit untuk menghitung posisi 2 dimensi dan minimal 4 atau lebih untuk menghitung posisi 3 dimensi. Berikut adalah ilustrasi cara dari user untuk menyampaikan sinyal ke satelit dan sebaliknya. Yang ketiga ialah fungsi GPS. Untuk yang pertama, fungsi GPS sebagai militer. GPS dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan militer. Lebih jauh dari itu, bisa memantau pergerakan musuh saat terjadinya peperangan. Juga bisa menjadi penuntun arah jatuhnya bom sehingga bisa lebih tertarget. Selanjutnya ada GPS untuk navigasi. Dalam kebutuhan berkendara, sistem GPS pun sangatlah membantu. Dengan adanya GPS tracker terpasang pada kendaraan ini, maka akan membuat perjalanan semakin nyaman karena arah dan tujuan jalan bisa diketahui setelah GPS mengirimkan posisi kendaraan kita yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk peta digital. Selanjutnya adalah GPS untuk sistem informasi geografis. GPS untuk sistem ini perlu digunakan agar dapat mempermudah seperti untuk pembuatan peta, pengukur jarak perbatasan, atau dapat juga dijadikan sebagai referensi pengukuran suatu wilayah. Setelah itu ada GPS untuk pelacakan kendaraan, digunakan untuk kebutuhan sistem pelacakan, yaitu alat penampil dan penerima sistem yang berbeda lokasi. Contohnya, kita bisa mengetahui lokasi kendaraan yang hilang dengan melihat titik koordinat yang dihasilkan dari alat yang terpasang dalam kendaraan tersebut. Untuk melihatnya bisa melalui media smartphone atau alat-alat khusus lainnya. Terakhir ialah GPS untuk pemantau gempa. Saat ini teknologi GPS yang terus ditingkatkan menghasilkan minat penelitian dan keakuratan yang sangat tinggi sehingga GPS dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan tanah di bumi. Dengan hal itu, maka para ahli geologi dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah. Nanti ada bagian GPS. Yang pertama ada antena untuk menangkap sinyal, ada display, ada tombol zoom in, sebelah kanan ada tombol zoom out, ada tombol find untuk menemukan titik yang ditemukan, ada tombol mark untuk penanda, ada tombol quit,
tombol enter, tombol menu, tombol page, lalu ada paling atas ada tombol on off. Kelebihan dan kekurangan GPS. Itu kelebihannya dapat digunakan setiap saat, mempunyai jangkauan wilayah yang luas, penggunaannya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi topografis dan survei, lalu pemakaian tidak dikenakan biaya sehingga lebih efisien dalam waktu, biaya operasional, dan tenaga, dan juga relatif mudah dipelajari. Kekurangannya itu tidak boleh ada penghalang antara receiver dengan satelit, dan komponen tinggi yang dihasilkan adalah tinggi dengan acuan elipsoid, dan juga perlu proses yang relatif sulit untuk menganalisa data tersebut. Selanjutnya ada mentransfer data dari GPS menjadi peta kontur. Pertama kita sambungkan GPS dengan laptop, lalu pilih folder Jarmin, lalu kita pilih folder GPX, dan pada file dengan format .gpx kita kopikan ke hard disk laptop. Selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS, pilih menu Toolbox, lalu kita pilih menu Conversion Tools, lalu menu From GPS, dan di menu itu kita double klik GPX to Features. Masukkan data dari GPS tadi, selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar nomor 7. Lalu pada layer 1 kita pilih Open Attribute Table dan kita blok Elevation. Selanjutnya pada menu Spatial Analysis Tool kita pilih Interpolation dan menu IDW. Selanjutnya masukin data dari layer pertama tadi. Pada Z Value Field kita pilih Elevation dan akan muncul tampilan seperti gambar nomor 11. Setelah itu pada menu Spatial Analysis Tool kita pilih menu Surface dan Contour. Selanjutnya masukin data dari layer kedua. Lalu kita tentukan kontur interval. Pada gambar ini kontur intervalnya 10. Lalu dan akhirnya akan selesai. Kita bisa melihat pada gambar ke-14 itu sudah ada peta konturnya. Selanjutnya di ISO 7 yaitu sumber kesalahan posisi dari GPS. Yang pertama ada sumber internal, kesalahan yang bersumber pada satelit. Jadi orbit satelit yang dilaporkan oleh ephemeris satelit tidak sama dengan orbit satelit yang sebenarnya, sehingga akan mempengaruhi ketelitian koordinat titik-titik yang ditentukannya. Nah, ini contoh gambar kesalahan sumber internal. Lanjut, ada sumber eksternal, yaitu kesalahan medium propagasi. Atmosfer bumi menghamburkan, membelokkan, dan memperlambat sinyal GPS, sehingga kecepatannya tidak konstan yang akan berpengaruh pada kalkulasi jarak. Yaitu contoh ada bias ionosfer, yaitu dari ion-ion bebas. Nah, di sini satelit GPS akan memberikan sinyal kepada pengamat, namun di sini ada ionosfer yang dapat mempengaruhi kecepatan, arah, dan polarasi dan juga kekuatan dari sinyal GPS. Lanjut ada bias troposfer, yaitu uap air dan variasi suhu atau tekanan udara. Nah, di sini satelit GPS terkena oleh lapisan troposfer yang akan mempengaruhi kecepatan dan arah dari sinyal GPS. Sumber eksternal selanjutnya yang bersumber dari lingkungan sekitar, yaitu ada multipath dan juga imaging. Multipath ini fenomena di mana sinyal dari satelit tiba di antara GPS melalui dua data atau lebih lintasan yang berbeda, yang menyebabkan penerimaan sinyal yang sama selama 2 kali atau lebih di receiver, sehingga koordinatnya itu jadi rawan salah, yaitu ukuran jaraknya kurang teliti. Lanjut ada imaging, fenomena yang melibatkan suatu benda konduktif atau konduktor yang berada dekat dengan antena GPS, seperti reflektor yang berukuran besar maupun ground plane dari antena itu sendiri, yang mengakibatkan terjadinya perubahan titik pusat fase antena sehingga akan menyebabkan kesalahan pada ukuran jarak. Di ISO 8 ada jenis-jenis GPS. Yang pertama, GPS navigasi, yaitu menentukan arah tujuan. Biasa berada di GPS untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya ada GPS untuk sistem informasi geografis, yaitu pembuatan peta dan mengukur jarak. Lalu ada GPS untuk militer, yaitu untuk menentukan pergerakan musuh dan menentukan arah. Jadi untuk menentukan arah ke medan selanjutnya seperti apa. GPS untuk gempa, yaitu memantau pergerakan tanah, dan GPS untuk melacak kendaraan, yaitu melihat titik koordinat kendaraan. Nah, di sini GPS navigasi yaitu GPS untuk kegiatan perairan, yaitu melihat peta pantai pesisir, informasi pasang surut air laut. Nah, GPS untuk kegiatan perairan ini biasa digunakan untuk perkapalan, seperti kapal pesiar, kapal patroli, dan lainnya. GPS untuk pesawat yaitu memiliki navigasi directo, informasi bandara, dan status cuaca. GPS handle mendapatkan informasi lokasi, ketinggian, topografi, dan lainnya yang lebih presisi. Nah, GPS untuk kegiatan perairan dan pesawat ini memiliki kisaran harga yang cukup mahal, yaitu kisaran 5-20 juta. Dan GPS handle ini biasanya lebih presisi dari GPS yang lain. Masuk kesimpulan, jadi kesimpulan dari GPS ini adalah GPS sebuah sistem navigasi yang dapat mengukur kecepatan, tinggi, dan waktu yang
dalam waktu singkat dengan pengukuran yang lebih cepat dibandingkan dengan Google Earth. Dan juga GPS memiliki jenis fungsi, jenis dan fungsi yang sama. Masuk kesimpulan, GPS adalah sebuah sistem navigasi yang dapat mengukur kecepatan tinggi dan waktu yang singkat dengan pengukuran yang lebih cepat dibandingkan dengan Google Earth. Dan juga GPS memiliki jenis dan fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai navigasi. Ini daftar pustaka dari kelompok kami sebagai referensi materi kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.